Selamat pagi, perkenalkan nama saya Tia Rusiani, kelas Administrasi Bisnis 2C dengan NIM 2005091082. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana proses atau langkah-langkah dalam pembuatan surat. Pada pelajaran korespondensi Indonesia kali ini saya akan menjelaskan tentang skema pembuatan surat. Dalam membuat surat, kita harus mengetahui skema dalam pembuatan surat dan menentukan pernyataan untuk surat yang kita buat terlebih dahulu. 1. Surat. Dalam membuat surat yang muncul pertama kali adalah pertanyaan surat apa yang harus kita buat. Apakah surat pribadi atau surat organisasi? Lalu, surat itu mau dikategorikan surat apa? Apakah surat berperihal atau surat berjudul? Surat berperihal dan surat berjudul memiliki perbedaan, yaitu di dalam surat berperihal harus mempunyai alamat yang spesifik, sedangkan surat berjudul tidak mempunyai alamat yang spesifik. Contoh surat berperihal yaitu seperti surat pengunduran diri, surat pelamaran kerja, surat perkenalan, surat cuti kerja, surat peminjaman dana, dan lain-lain. Contoh surat berjudul yaitu surat pengumuman, surat perjanjian, surat keputusan, surat edaran, surat memorandum, dan surat nota dinas. Ada dua surat yang unik, yaitu yang pertama surat undangan dan yang kedua surat keterangan. Kedua surat ini merupakan surat yang biasa dikategorikan surat berperihal, juga bisa dikategorikan surat berjudul. Hanya yang membedakannya adalah inside address yang merupakan syarat utama dalam pembuatan surat berperihal, sedangkan surat berjudul sebaliknya tidak diperlukan syarat alamat yang spesifik. Contoh surat undangan. Ketika ada acara atau event di kampus, lalu kita mengundang ketua jurusan dan mahasiswa, maka surat undangan mempunyai dua kategori, yaitu yang pertama surat undangan surat undangan yang untuk ketua jurusan memakai surat berkategori surat berperihal, dan yang kedua surat undangan yang untuk mahasiswa memakai surat kategori surat berjudul. Contoh surat keterangan. Ketika kita meminta surat keterangan ke administrasi kampus bahwasannya kita menduduki kelas AB 3C. Ketika surat itu mempunyai banyak tujuan, maka surat itu memakai kategori secara berjudul, sedangkan surat keterangan yang mempunyai satu tujuan memakai kategori surat berperihal. Kayak membuat surat pribadi, terus surat pribadi itu dikategorikan sebagai surat berjudul. Maka akan muncul pertanyaan, dari mana asal surat itu dibuat, dari pribadi atau organisasi, lalu surat itu bersifat apa? Apakah surat yang bersifat resmi itu pribadi? Surat yang dibuat dari pribadi ke pribadi yang bersifat pribadi tidak memiliki syarat-syarat yang spesifik, sedangkan surat yang dibuat dari pribadi ke organisasi yang bersifat resmi memiliki syarat-syarat yang harus kita penuhi dalam membuat surat. Ketika kita sudah menentukan surat yang kita buat, maka muncul pertanyaan baru, bentuk surat seperti apa yang mau kita buat. Ada 3 jenis bentuk surat. Yang pertama itu full block style atau lurus penuh, yang kedua block style atau lurus, yang ketiga semi block style. Dalam pembuatan surat pribadi yang dikategorikan surat berjudul, kita dibebaskan sebebas-bebasnya dalam memilih bentuk surat yang kita mau, sedangkan surat organisasi kita tetap diperbolehkan memilih, namun tidak sebebas surat pribadi, karena dalam satu surat organisasi memiliki syarat yang harus kita penuhi. Contoh surat pribadi seperti surat cinta, surat untuk keluarga, dan lain-lain. Contoh surat resmi seperti surat keterangan, surat pegadaian, dan surat pemesanan barang. Membuat surat organisasi, maka akan muncul pertanyaan, organisasi memiliki siapa yang mau kita kirimkan surat. Kita harus mengetahui terlebih dahulu organisasi itu milik siapa,
Apakah milik perusahaan, yaitu pemerintah, atau non-perusahaan, yaitu swasta. Surat organisasi ini dikategorikan surat berperihal. Ada 3 jenis surat organisasi. Yang pertama surat bisnis pribadi atau personal business letter. Surat ini surat yang dikategorikan surat berperihal dan asal surat tersebut dari pribadi, lalu sifat suratnya resmi dan dibebaskan untuk memilih bentuk surat yang mau kita gunakan. Yang kedua, surat dinas pemerintah atau civil service letter. Surat ini dikategorikan surat berperihal dana, asal surat tersebut dari organisasi yang pemiliknya adalah pemerintah dan masyarakat. Lalu bentuk surat hanya yang pemiliknya adalah pemerintah dan masyarakat. Lalu bentuk suratnya hanya diperbolehkan memakai bentuk resmi Indonesia baru. Yang ketiga, surat bisnis atau business letter. Surat ini dikategorikan surat berperihal. Surat ini dari organisasi yang pemiliknya non-perusahaan dan hanya dibebaskan memilih salah satu bentuk surat yang dipakai untuk seterusnya. Demikianlah presentasi saya ucapkan terima kasih.